pergi ke Soo atau Pulau Jeju? Ya, Pulau Jeju lah. Guys, hati-hati loh, kalian jangan keluar rumah. Lagi ada manusia setengah iblis di pulau ini. Dia mengincar otak manusia. Udah 44 korban dalam sehari. Aduh, takut banget. Serem banget. Jadi nyesel pergi ke pulau ini. Gue pernah baca buku tentang ramalan manusia setengah iblis di pulau ini. Katanya dia membunuh karena punya dendam di masa kecil. Van, kok kamu tahu banget sih? Jangan-jangan kamu yang manusia iblis itu. Gak mungkin lah orang aku aja sama kalian dari kemarin. Aduh, gue takut banget. Menurut buku ramalan itu, manusia setengah iblis bakal membunuh semua orang di Pulau Jeju ini. Dan sekarang dunia udah terancam kegelapan. Gimana nih nasib kita? Ya gimana lagi? Kita juga udah kejebak kan di pulau ini. Teman-teman, gue mau pergi anterin kue ulang tahun ini ke rumah si Johan ya. Tapi ini udah malam banget, Miho. Lo nggak takut apa? Enggak kok, tenang aja. Gue bawa mobil. Oke, hati-hati di jalan, Miho. Guys, kabar buruk. Miho semalam dibunuh pas pergi ngantar kue. Dia ditemukan tewas mengenaskan di tengah jalan. Yakin dia dibunuh atau kecelakaan mobil? Polisi bilang dia dibunuh manusia setengah iblis. Ada saksi mata yang melihatnya, tapi setelah itu dia pingsan. Aduh, aku jadi takut banget. Gimana kalau kita pergi aja dari pulau ini? Gak bisa, setiap orang yang datang ke pulau ini sudah kena kutukan dan gak boleh pergi dari pulau ini. Emangnya kenapa kalau kita pergi, Van? Kalian bakal dikejar sama iblis pembunuh itu. Ya ampun, udah 13 korban lagi tadi pagi. Gue curiga banget sama si Van. Dia kan semalam juga ngilang pas Miho pergi. Dan dia kayak tahu banget soal manusia iblis pembunuh itu. Jangan-jangan dia lagi pelakunya. Guys, baca berita deh, katanya saksi matanya udah sadarkan diri. Dan sebelum dia pingsan, dia ngelihat manusia setengah iblis itu punya tanda garis merah di lehernya. Jatah mendengarku tak terbatas, tumben banget. Biasanya selalu 0, tapi aku private ah. Nak, kamu dapat jatah dengar gak tahun ini? Mama ngomong apa aku nggak bisa dengar. Baguslah anak pungut ini nggak punya jatah dengar. Itu si Ren jatah dengarnya di private. Paling nggak dapat jatah dengar lagi, kan udah 6 tahun dia nggak bisa mendengar. Pasti dia malu jadi di private. Anak-anak, besok pakai baju pramuka ya. Baik, Pak. Bapak ngomong apa, Sis? Nih, baca. Disuruh pakai baju polos. Iya. Kenapa Siska nipu aku? Guys, besok pakai baju apa ya? Tadi gue ke toilet jadi nggak denger Pak Guru ngomong apa. Besok disuruh pakai baju polos lah. Oke, makasih ya infonya. Lala, kamu bapak hukum. Kan bapak udah bilang hari ini pakai baju pramuka. Saya nggak tahu Pak, kata Siska Bapak suruh pakai baju polos. Apa sih nuduh-nuduh lo aja yang salah dengar? Pak, Siska yang bohong. Dia emang bilang ke kita suruh pakai baju polos kemarin. Bohong, Ren kan gak punya jatah dengar, gimana dia bisa tahu? Apa buktinya, Ren? Aku punya jatah dengar kok. Siska, kamu bapak hukum. Mengetahui tempat lahir orang atau tanggal lahir orang, tempat lahir seru nih. Ren, kamu sudah mau berangkat ya? Iya mah, udah telat nih. Ingat ya, kamu harus menjauhi orang dari kerajaan, mereka itu jahat. Iya mah. Guys, berkumpul ke aula sekarang, ada orang dari kerajaan yang berkunjung ke sini. Ayo Ren. Ayo lah. Lala, kamu lahir di kandang ayam. Iya Ren, makanya aku kalau lihat ayam kayak memiliki ikatan batin yang kuat. Pengumuman, kami mencari anak raja yang hilang 17 tahun yang lalu. Yang berhasil menemukannya akan diberikan imbalan 300 juta. Wah. Jangan-jangan gue anak raja itu, soalnya gue sering mimpi tinggal di kastil dan gue seorang putri. Idih, mimpi ya lo. Jangan lupa bangun ya. Aku harus menemukan anak raja itu. Mana ya anak raja itu? Aku udah muter-muter dari tadi, tapi nggak ketemu juga. Gagal deh dapat 300 juta. Oh iya, kira-kira aku sendiri lahir di mana ya? Wah, Istana Ketapel. Apa kamu bilang istana Ketapel? Itu kan tempat lahir anak raja. Jadi dokter atau jadi guru? Jadi guru lah. Kalau jadi dokter kan harus berani lihat yang serem-serem. Ini sekolah tempat aku ngajar, tapi kok sepi banget ya, kayak kuburan. Halo anak-anak, selamat pagi. Loh, kok nggak ada muridnya ya? Apa hari ini hari libur? Tapi nggak hari ini kan hari Senin. Aku siap-siap dulu. Selamat pagi, Bu. Loh, kalian udah pada datang, kok nggak kelihatan? Kita udah datang dari tadi kok, Bu. Ibu juling ya, jadi nggak kelihatan. Yaudah, Ibu absen ya. Oscar? Hadir. Morana? Hadir. Serafim? Hadir. Ibu, aku anak yatim piatu. Aku boleh nggak jadi anak ibu selamanya?
Aku mau ikut ibu. Iya boleh kok, nanti kamu ikut ibu pulang ya. Aku juga mau ikut ibu. Bentar ibu angkat telepon dulu. Halo, ada apa ma? Aku masih ngajar nih. Ngajar di mana tengah malam gini? Ini malam Jumat Kliwon loh, Ren. Tapi ini masih pagi, ma. Kamu di mana? Di SD Mekarsawah. SD Mekarsawah kan sekolah yang udah kebakaran 20 tahun yang lalu, nak. Berarti muridmu itu hantu semua, kabur. Ibu jangan pergi. Jadi anak tunggal atau punya adik? Aku janji bakal jadi kakak yang baik. Ren, bentar lagi kamu bakal punya adik. Beneran, ma? Iya, kamu seneng kan, nak? Iya, aku seneng, ma. Ma, nanti pulang sekolah bisa jemput aku jam. Mama nggak bisa jemput kamu. Mama harus jemput adik dan masakin makanan kesukaan dia. Oh, oke, ma. Aku bisa naik angkot kok. Nggak usah khawatir. Siapa juga yang khawatir? Ren, udah kumpulin tugas kelas belum? Udah, bu. Itu di meja ibu. Lihat-lihat, kok kamu dan adikmu beda banget ya? Adikmu cantik. Kamu kok jelek? Kayaknya aku suka sama Kevin. Oh iya, si Kevin minta nomor HP lo kemarin. Serius? Halo, Kevin. Hai Ren, gue boleh tanya sesuatu nggak? Boleh. Kevin pasti mau nembak aku kan? Adik lo suka bunga apa? Mawar bukan? Iya, Mawar. Kakak jelek, aku mau jalan sama David dulu, kasih tahu mama ya. Bukannya kamu pacaran sama Kak Kevin? Aku udah bosen sama dia. Hidup kamu adalah impianku, Dek. Disayang mama, cantik, dan punya segalanya. Kekuatanku hari ini perusak. Ren, mama belikan kamu HP baru nih. Yeay, makasih, Ma. Ma, kok HP-nya rusak? Layarnya pecah. Dasar anak dodol, baru dibeliin HP bagus-bagus, udah dipecahin aja. Itu mahal tau nggak? Kak, bagus gak boneka baru adik? Wah, lucu banget. Lihat dong. Ya, bolong. Hah, kok bonekanya bolong sih? Itu kan adik baru beli. Hai Ren, nitip bajuku dong, pegangin bentar. Boleh sini. Ren, kok baju gue jadi robek sih? Lo apain? Aku nggak sengaja. Jangan deket-deket Ren, dia perusak barang. Iya, gue nggak mau deket-deket dia, ntar hidup gue rusak. Emangnya hidup lo barang? Wah, akhirnya naik bus sekolah baru. Jangan sentuh busnya. Astaga, busnya rusak, bannya pecah semua. Otoke. Mama, adik kan udah naik SMP, mau beli seragam baru. Pakai punya kakakmu aja, masih bagus. Tapi kan mas, seragam kakak udah kuning. Udahlah Ren, pakai aja dulu baju kakak. Ya udah, tapi roknya beli baru kan, Ma? Pakai bekas kakak juga aja roknya. Tapi pinggangnya kegedean, Ma. Nanti mama jahit pinggirnya. Ma, adik mau beli HP baru dong. Dek, kamu pakai punya kakak aja nih, biar kakak yang beli HP baru. Betul tuh Ren, kamu pakai bekas kakak aja HP-nya. Tapi kan HP kakak udah jadul, Ma. Tenang, baru gue pakai 8 tahun. Ma, adik mau beli buku tulis buat sekolah. Itu kan ada bekas kakak. Bekas kakak udah banyak coretannya, Ma. Itu bisa dihapus kok, udah lo pakai buku tulis bekas kakak aja, biar kakak yang beli buku tulis baru. Betul. Pilih tikus atau kelinci? Aku suka banget sama kelinci. Lucu banget kelincinya. Ren, kamu pecahin piring kesayangan mama ya? Enggak, Ma, bukan aku. Bohong, Ma. Adik lihat kakak yang pecahin piring itu tadi. Ren, adikmu jahat. Dia yang pecahin piring itu tadi, tapi dia nggak mau ngaku. Ma, adik yang pecahin piringnya. Coba cek CCTV aja. Iya, adik yang pecahin. Adik, kamu belajar fitnah orang dari mana? Ternyata kelinci bisa ngomong. Iya dong, mulai sekarang aku temanmu, Ren. Aku kelinci yang tahu segala hal. Wah, kelinci ajaib. Permisi. Siapa ya? Saya mau mengantar makanan, papamu yang memesannya. Oh, oke. Ren, jangan ambil makanan itu. Dia bohong. Papamu tidak memesannya. Ada racun di dalam sana. Pak, saya nggak bisa ambil makanannya. Ren, kasih aku nama dong. Masa aku nggak punya nama sih? Guys, komen dong apa nama yang cocok buat si rabbit lucu ini. Buruan ya, guys. Ini pertama kalinya aku keluar rumah. Loh, sistemnya berubah sejak aku keluar rumah. Apa aku udah jadi zombie? Hei, jangan bergerak. Aku dibawa kemana? Kamu sekarang ada di rumah sakit, nak. Ada virus yang baru muncul. Jadi kami harus melindungi semua orang dari virus itu. Apa virus itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya, merubah manusia jadi zombie? Kamu ngomong apa sih, nak? Gak ada virus-virus itu sebelumnya. Orang virus itu aja baru muncul hari ini. Nak, kamu punya keluarga tidak? Nggak punya. Apa nama panggilanmu? Ren. Baik, Ren. Kamu boleh tinggal di sini dulu ya untuk sementara waktu. Mulai besok kamu bisa mulai bersekolah di Tadika Mesra. Ini ya sekolahannya. Hei, anak baru ya?
Kok lo ke sekolah pakai sendal sih? Emangnya biasanya pakai apa? Ih, tuh orang nggak pernah ke sekolah kali ya? Selamat pagi anak-anak, kalian pasti sudah dengar berita kalau ada virus yang baru muncul hari ini. Jadi kita akan melakukan social distancing ya. Baik Bu, serem banget. Kenapa orang-orang baru tahu soal virus itu ya? Guys, kalian tahu nggak sih soal ribuan orang jadi zombie dan banyak korban yang meninggal? Apaan sih, orang virusnya aja baru muncul? Gak usah sok-sokan jadi peramal deh, dasar sok tahu. Bukan gitu sih. Jangan-jangan si anak baru ini zombinya guys. Apa jangan-jangan selama ini mama bohongin aku? Tapi ada apa ya sebenarnya? Ren, ada pengumuman, cepat ke aula sekarang. Perhatian, ada 1 orang yang terinfeksi virus zombie di kota ini. Semua siswa dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Astaga, serem banget weh. Gue mau pulang dan mengurung diri di kamar. Ren, lo katanya nggak punya rumah ya? Lo boleh kok ikut ke rumah gue dulu, oke? Rumah kamu masih jauh ya? 7 menit lagi sampai kok, oke? Ren, lihat deh itu, ada zombie. Mama,